Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifani Hidayatullah, NIM 176601112. Saya akan mempresentasikan masjid dalam sudut pandang fikih arsitektur. Masjid adalah sebutan umum untuk rumah ibadah umat Islam. Masjid yang berukuran kecil biasa disebut mushola. Perbedaan masjid dan mushola biasanya dari segi luas atau ukuran, bangunan dan kapasitas jamaah. Masjid biasanya berukuran besar dan menampung sekitar 100 lebih jamaah. Mushola berukuran kecil dan hanya menampung jumlah jamaah 50 orang ke bawah. Selain itu, masjid biasanya digunakan sholat Jumat. Mushola tidak digunakan sebagai tempat sholat Jumat karena ukurannya yang kecil. Tingkatan klarifikasi masjid di Indonesia. Di era Orde Baru, pihak Departemen Agama mengeluarkan ketentuan untuk memberikan sebutan yang berbeda kepada masjid. Menurut ketentuan itu dan menurut klasifikasi yang ditetapkan oleh Dewan Masjid Indonesia, untuk masjid jami utama di tingkat kecamatan diberi sebutan masjid besar. Untuk masjid jami utama ditingkatkan ke kabupaten atau kota diberi sebutan masjid agung. Untuk masjid jami utama di tingkat provinsi diberi sebutan masjid raya. Untuk tingkat desa atau kelurahan disebut masjid jami. Berikut ini setara masjid yang telah ditetapkan menjadi 7 klasifikasi, yakni masjid negara disebut sebagai masjid negara atau Istiqlal yang ditetapkan sebagai satu-satunya masjid negara. Masjid Akbar dengan status masjid nasional, masjid raya dengan status masjid provinsi, masjid agung dengan status masjid kabupaten atau kota, masjid besar dengan status masjid kecamatan, masjid jami' dengan status sebagai masjid kelurahan, masjid biasa untuk yang tidak masuk tingkat 1 sampai 6 barusan. Kemudian masjid di Indonesia juga diklasifikasikan dengan memberikan tipe bagi masing-masing setara masjid tersebut. Tipe A untuk masjid negara, tipe B untuk masjid akbar, tipe C untuk masjid raya, tipe D untuk masjid agung, tipe E untuk masjid besar, tipe F untuk masjid jami, tipe G untuk masjid RW. Pokok kajian fikih arsitektur menurut Zarqani, di antara pokok kajian fikih arsitektur adalah ragam hukum fikih, prinsip dan implikasi bangunan, ayat Al-Quran, hadis Rasul SAW, dan makosidus syariat dalam konteks fikih arsitektur, kaidah fikih, usul fikih, dan terminologi fikih yang berkaitan erat dengan arsitektur bangunan, dengan desain planning sebuah kota, implikasi dari dasar hukum bertetangga, dan kerusakan lingkungan bagi sebuah bangunan, permasalahan seputar membangun dinding, regulasi seputar pembangunan jalan, prinsip dan hukum pemanfaatan tanah perkotaan untuk perumahan, tempat ibadah, perindustrian, dan perdagangan, pencabutan hak milik, seni dan keindahan dalam fikih arsitektur, air, pemanfaatan air bangunan dan perusakan, dan konsep pasar, rumah, dan masjid dalam fikih arsitektur, ragam hukum fikih, prinsip dan implikasi bangunan dalam koridor fikih arsitektur yang meliputi bangunan wajib, bangunan sunnah, bangunan mubah, dan bangunan haram. Kemudian pada status tanah, yang pertama terdapat status tanah yang dimanfaatkan untuk masjid adalah wakaf walaupun secara formal belum memperoleh sertifikat wakaf. Untuk itu, tanah masjid yang belum berstatus wakaf wajib diusahakan untuk bersertifikasi sebagai wakaf. Kedua, tanah masjid yang sebagaimana dimaksud dalam poin pertama tidak boleh dihibahkan, tidak boleh dijual, tidak boleh dialihkan atau diubah peruntukannya. Ketiga, benda wakaf dan status tanah wakaf masjid tidak boleh diubah kecuali dengan persyarat-syarat tertentu. Syarat tersebut yaitu penukaran benda wakaf atau
istidlal, wakaf diperbolehkan sepanjang untuk merealisasikan kemaslahatan dan mempertahankan keberlangsungan manfaat wakaf. Penukaran benda wakaf ini harus dilakukan dengan pengganti yang memiliki nilai sepadan atau lebih baik. Hukum material dan tempat sholat. Pada hukum material pada masjid yang mana penggunaan material yang mudah dicari dan tidak berlebihan, seperti contohnya material emas dan perak untuk material atau sebagai hiasan karena terlalu berlebihan. Cukup dengan memberikan material yang mudah dicari seperti marmer dan lain-lain. Dan yang terpentingnya lagi, material yang digunakan adalah suci dari najis. Hukum bentuk tempat sholat yang mana terdiri dari tempat imam pada bagian depan atau shaf pertama, kemudian di belakang imam atau shaf selanjutnya diikuti oleh makmum laki-laki dan perempuan. Pada shaf laki-laki dan perempuan pada masjid dan mushola diberi pembatas agar dibedakan untuk shaf laki-laki dan shaf perempuan. Pada shaf yang sering kita lihat pada masjid banyak versi. Shaf depan pada laki-laki, shaf perempuan berada di belakangnya, dan shaf laki-laki berada di sebelah kanan dan shaf perempuan di sebelah kiri. Begitupun sebaliknya. Dan jika masjid ada 2 lantai, shaf laki-laki berada di lantai 1, kemudian shaf perempuan pada lantai 2. Kemudian terdapat perbedaan pendapat ulama terkait permasalahan ini. Pendapat dari Lembaga Fatwa Mesir menyebutkan hukum memegahkan masjid diperbolehkan apapun bentuknya, entah dengan menambahkan mozaik yang perlantau, barangkali memasang dinding dari marmer yang berkualitas wahid. Pembangunan masjid dengan bergaya arsitek elit adalah bentuk upaya pengelolaan masjid. Hal ini sebagaimana tertulis dalam ayat, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Quran Surat At-Taubah ayat 9. Di kalangan ulama bermadzhab Hanafi ada pula pendapat yang menyatakan demikian. Imam As-Sarkashi Al-Hanafi dalam kitab Al-Mabsut mengatakan bahwa tidak jadi soal memegah masjid, termaksud juga melapisi fisik bangunannya dengan air panas. Hukum menghias masjid. Telah disebutkan sebelumnya bahwa para ulama tidak sepakat mengenai hal ini. Ada yang memperbolehkan, memakruhkan, mengharamkan dengan syarat, dan ada yang mengharamkan secara mutlak. Sebagai hukum berfoto di masjid menurut Islam, hukum makan di dalam masjid, hukum memainkan musik di masjid, dan hukum wanita haid masuk masjid. Berikut adalah ulasan singkat. Yang pertama, boleh secara mutlak. Kedua, makruh. Yang ketiga, haram dengan syarat. Yang terakhir, haram secara mutlak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.